Ki Ageng Selo adalah tokoh spiritual sekaligus leluhur raja-raja Kesultanan Mataram asal Jawa Tengah. Ia terkenal dengan kisah legendanya, yaitu sang penangkap petir. Siapa sebenarnya Ki Ageng Selo? Bagaimana ia bisa menjadi legenda? Untuk mengetahui kisahnya, simak video ini sampai selesai. Selamat menyaksikan. Ketika membahas Ki Ageng Selo, tentu tidak dapat dipisahkan dari Kesultanan Demak, karena memang beliau hidup di masa itu. Dan kisah Ki Ageng Selo juga tidak bisa dipisahkan dari Kesultanan Mataram, karena ada beberapa nama kunci yang terkait dengan Ki Ageng Selo. Nama-nama itu antara lain adalah Panembahan Senopati atau Danang Sustawijaya, yang merupakan pendiri sekaligus raja pertama kerajaan Mataram Islam. Ada pula nama-nama lain seperti Ki Ageng Pamanahan, Ki Jurumartani, dan Ki Panjawi. Ketiganya juga dikenal dengan sebutan Three Musketeers from Mataram atau tiga serangkai dari Mataram. Ketiganya merupakan sosok murid dari Ki Ageng Selo. Selain guru bagi ketiganya, Ki Ageng Selo juga guru bagi Mas Karebet alias Jaka Tingkir alias Sultan Hadiwijaya, pendiri Kesultanan Pajang. Ki Ageng Selo yang bernama asli Ki Ageng Abdurrahman Sela ini merupakan keturunan dari Raja Brawijaya, raja terakhir Majapahit. Dalam buku Babat Tanah Jawi versi Oltov yang diterbitkan 1941 disebutkan bahwa Ki Ageng Sela masih keturunan dari Prabu Brawijaya Majapahit. Dijelaskan, Prabu Brawijaya melalui pernikahannya dengan Putri Wandan Kuning melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Bondan Kejawen. Berdasarkan ramalan, Bondan Kejawen disebut-sebut bakal berperan dalam keruntuhan kerajaan Majapahit. Maka sang Prabu lantas menitipkannya kepada Ki Ageng Tarub. Oleh Ki Ageng Tarub, nama Bondan Kejawen diganti menjadi Lembu Peteng. Ki Ageng juga mengajari ajaran Islam dan ilmu kesaktian kepada Lembu Peteng. Lembu Peteng lantas dinikahkan dengan putri Ki Ageng Tarub yang bernama Dewi Nawangsi. Setelah pernikahan ini, Ki Ageng Tarub meninggal sehingga Lembu Peteng didaulat menjadi Ki Ageng Tarub II. Lembu Peteng dan Dewi Nawangsi kemudian dikaruniai dua orang putra dan putri yang bernama Ki Ageng Getas Pandawa dan Nyai Ageng Erang. Setelah dewasa, Ki Ageng Getas Pandawa menikah dan memiliki 7 anak, yaitu Ki Ageng Selo, Nyai Ageng Pakis, Nyai Ageng Purna, Nyai Ageng Kare, Nyai Ageng Wanglu, Nyai Ageng Bokong, dan Nyai Ageng Adibaya. Ki Ageng Sela memiliki beberapa anak, di antaranya Ki Ageng Enis, Nyai Ageng Saba, dan lainnya. Ki Ageng Enis memiliki anak, salah satunya adalah Ki Pamanahan, ayah Panembahan Senapati, yang merupakan raja pertama Mataram Islam. Sementara dari Nyai Ageng Saba lahir Ki Jurumartani. Dari sini dapat dikatakan bahwa Ki Ageng Selo merupakan leluhur raja-raja Mataram Islam. Ki Ageng Selo
hidup di masa kerajaan Demak, tepatnya saat Sultan Trenggana tengah berkuasa pada awal abad ke-16. Semasa muda, Ki Ageng Selo sempat mencalonkan dirinya untuk bergabung dalam prajurit Tamtama pasukan penggempur kerajaan Demak. Akan tetapi, ia ditolak karena gagal saat mengikuti ujian mengalahkan Banteng. Saat itu, Ki Ageng Selo memukul kepala banteng tersebut sampai menyemburkan darah. Ketika darah menyembur, Ki Ageng Selo memalingkan wajahnya. Karena memalingkan kepalanya itu, Ki Ageng Selo lantas dianggap tidak tahan melihat darah, sehingga Ki Ageng Selo dianggap tidak memenuhi syarat dan ditolak. Setelah ditolak dari prajurit Tamtama pasukan penggempur kerajaan Demak, Ki Ageng Selo berkeinginan untuk mendirikan kerajaannya sendiri. Ia kemudian pergi ke sebuah desa di sebelah timur Tawangharjo, Kabupaten Grobogan. Di sana, Ki Ageng Selo hidup sebagai seorang petani dan mendalami ilmu agama serta filsafat. Hidup sebagai seorang petani lantas membuat Ki Ageng Selo banyak menghabiskan waktunya di sawah. Suatu hari, Ki Ageng Selo sedang bekerja mencangkul di sawahnya. Langit yang pada saat itu terlihat sangat mendung, dan tidak lama kemudian hujan turun, lalu petir menyambar-nyambar. Petani lain yang melihat cuaca seperti itu memutuskan untuk pulang ke rumah karena takut. Namun, berbeda dengan Ki Ageng Selo, ia tetap melanjutkan pekerjaannya. Saat dia sedang menyangkul, tiba-tiba sebuah petir menyambar Ki Ageng Selo. Ajaibnya, petir tersebut berhasil ditangkap oleh Ki Ageng Selo, dan petir tersebut berwujud seperti naga. Ki Ageng Selo lalu mengikat petir tersebut ke sebuah pohon gandrik dan kemudian membawanya ke Sultan Demak. Sewaktu dibawa ke Sultan Demak, wujudnya pun berubah dari naga menjadi seorang kakek. Kakek itu kemudian dibawa dan dikurung oleh Sultan Demak dan dipertontonkan di alun-alun. Namun pada saat itu, datang seorang nenek mendekat ke kerangkeng tempat kakek tersebut dikurung. Perempuan tersebut kemudian menyiramkan air dari sebuah kendi ke arah kakek tersebut. Dan tidak berapa lama kemudian, terdengar suara petir menggelegar dan kakek nenek itu telah menghilang. Semasa hidup, Ki Ageng Selo memiliki keinginan untuk mendirikan kerajaannya sendiri. Namun, hal tersebut tidak dapat ia capai. Keinginannya baru dapat diwujudkan oleh cicitnya yang bernama Sutawijaya. Sutawijaya merupakan pendiri Kerajaan Mataram kedua atau Kesultanan Mataram yang memerintah pada tahun 1587 sampai 1061 Masehi. Kisah Ki Ageng Selo menangkap petir ini diabadikan dalam sebuah ukiran di lawang bledek pintu petir di Masjid Agung Demak. Demikian kisah Ki Ageng Selo, sang penangkap petir dari Jawa Tengah. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya bersama Tinta Pena di Anong Anong TV. Salam Meduluran.